Ibu, selamat pagi. Mari silakan masuk. Silakan masuk, silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Ibu duduk ya. Baik adik, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Oke, Ibu harap adik duduknya senyaman mungkin ya. Terima kasih Ibu. Adik apa kabar hari ini? Kabar baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Syukurlah kalau adik kabarnya baik, ibu juga kabarnya baik. Sekarang Ibu. Oh iya, ibu baru bertemu adik ya? Iya Ibu, saya baru datang ruangan ini pertama kali nih Ibu. Oke, tapi sebelumnya sudah pernah melihat ibu? Sering Ibu di lingkungan sekolah. Oke, jadi karena kita saling baru pertama kali bertemu, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri dulu. Ya, nama ibu Mevi, ibu sebagai guru BK di sini sudah mengabdi selama 1 tahun lebih ya. Sekarang silakan adik memperkenalkan diri. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Maria Timur, saya dari kelas 12 Bahasa Sakti. Oke, dari kelas 12 bahasa. Berarti ya? Iya, Ibu bahasa. Tadi sebelum bertemu ibu ke sini, apakah ada mengikuti mata pelajaran di kelas? Kebetulan ada Ibu, sekarang juga masih berlangsung, tapi gurunya tidak masuk Ibu. Ya. Oh, jadi karena gurunya tidak masuk, adik datang bertemu ibu di sini. Ya. Kalau ibu baru tahu tadi mata pelajaran apa? Tadi mata pelajaran bahasa Indonesia yang diambil oleh Pak Carlos. Pak Carlosnya sibuk ada keluar kota. Oh iya, karena memang ada keluar kota, ada urusan dari sekolah. Kalau ibu boleh tahu, misalnya kalau di jam kosong seperti ini, adik bisa gunakan waktu kosongnya untuk apa? Biasanya sih Bu, saya menulis diary atau membaca novel gitu. Oh, adik suka menulis? Suka sekali begitu. Ya, baiklah. Ada jam kosong, saya larinya ke situ. Oh, jadi kalau biasanya ada jam kosong, adik memanfaatkan waktu itu untuk menulis atau membaca. Wah, bagus sekali ya kebiasaan adik. Jadi, ibu harap adik bisa mengembangkan kebiasaan lainnya ya, karena menulis dan membaca itu jarang sekali dilakukan oleh peserta didik yang seusia kalian ya. Jadi, ibu harap adik Dorti tetap bisa mengembangkan kebiasaan lainnya tersebut. Oke adik, karena kita sudah berbincang banyak, kalau ibu boleh tahu maksud dan tujuan adik bertemu ibu di sini untuk apa ya? Begini Bu, saya menceritakan masalah saya ke Ibu. Oh, jadi adik mau menceritakan permasalahan yang adik alami. Jadi sebelum adik lanjut menceritakan, di sini ibu akan menetapkan beberapa hal yang akan menjadi kesepakatan konseling kita hari ini ya adik. Yang pertama, di sini ibu dan adik, ibu berperan sebagai fasilitator, di mana ibu yang akan membantu memfasilitasi adik dalam kegiatan konseling kita hari ini. Nah, di sini yang berperan aktif adalah adik sendiri. Lalu yang kedua berkaitan dengan asas. Yang pertama dalam konseling kita hari ini ada asas kerahasiaan ya. Jadi apapun yang adik ceritakan pada hari ini, adik tidak boleh takut ya. Adik bebas menceritakan masalah yang adik alami saat ini kepada ibu. Ibu akan menjamin kerahasiaannya dan tidak akan diketahui oleh orang lain di luar ibu dan adik. Lalu ibu harap sebentar dalam menceritakan permasalahan adik terbuka ya, terbuka menceritakan apa saja yang adik pendam, masalah yang adik alami boleh diceritakan. Dan ibu harap juga adik secara sukarela dalam bertemu ibu hari ini ya. Oke. Lalu yang terakhir berkaitan dengan waktu konseling kita ya. Kita akan melakukan konseling hari ini selama 45 menit. Apakah adik bisa memahaminya? Bisa Ibu. Oke, setelah Ibu sudah menetapkan beberapa hal yang akan menjadi kesepakatan kita, tadi kalau Ibu boleh tahu maksud dan tujuan adik bertemu Ibu hari ini untuk apa ya? Baik Ibu, jadi tujuan saya datang ke Ibu hari ini, jadi sekarang saya sedang bingung Ibu. Jadi saya datang ke sini seperti yang sudah saya ceritakan tadi sedikit, bahwa saya ingin menceritakan masalah saya kepada Ibu. Jadi itu sebabnya saya datang ke ruangan Ibu hari ini. Oke, jadi adik bertemu ibu itu untuk menceritakan masalah yang adik alami. Boleh diceritakan kepada ibu masalahnya apa? Kan sekarang saya sudah kelas 12 Ibu, dan saya ingin sekali untuk berkuliah. Jadi saya masih bingung Ibu terkait pemilihan jurusan. Kira-kira jurusan apa yang paling cocok untuk saya Ibu? Jadi saya minta bantuan Ibu, kira-kira apakah Ibu dapat memberi saran yang baik terkait pemilihan jurusan saya supaya saya tidak bingung lagi Bu.
Oh, jadi rupanya begitu masalah yang adik alami saat ini. Boleh diceritakan lebih detail masalahnya seperti apa, adik? Baik Ibu, jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, saya sudah kelas 12, saya ingin sekali kuliah. Dan masalahnya Ibu, orang tua saya pilihannya ini tidak sesuai dengan saya Ibu. Pilihan saya dengan orang tua saya bertentangan. Padahal saya ingin sekali kuliah dengan sesuai dengan jurusan yang saya ambil di SMA seperti sekarang, tetapi orang tua saya berkehendak lain Ibu. Jadi itu yang membuat saya bingung sekarang Ibu. Oh, jadi masalahnya ini sekarang adik itu perbedaan pemilihan jurusan ketika masuk perguruan tinggi nanti ya. Sekarang kan adik kelas 12, jadi perlu mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi. Kalau adik sendiri, adik menginginkan jurusan apa? Saya kan jurusan bahasa sekarang Ibu. Jadi rencananya itu saya mau nanti kalau kuliah saya bahasa, kan saya sudah menguasai bahasa pada saat SMA nih Ibu. Apalagi saya mendapatkan berbagai sertifikat terkait perlombaan dan nilai rapor saya juga mendukung saya untuk memilih jurusan yang saya inginkan. Tetapi di sisi lain Ibu yang membuat saya sedih dan saya bingung sekarang, orang tua saya berkehendak lain. Memang mereka benar sih Ibu, mereka tidak salah memilih jurusan untuk saya. Mungkin mereka pikir itu yang terbaik untuk saya, tapi di sisi lain Ibu, itu bukan keinginan saya takutnya nanti itu menjadi masalah buat saya Ibu. Dan sekarang saja saya belum pilih sih Ibu, belum masuk perguruan tinggi, ada masalah seperti saya bingung memilih jurusan yang mana, entah itu pilihan dari orang tua saya atau dari diri saya sendiri. Oke, jadi adik nanti mau ketika masuk perguruan tinggi, adik mau mengambil jurusan bahasa. Tetapi pilihan orang tua adik itu bertentangan sekali ya. Kalau adik sendiri maunya masuk jurusan bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman. Lalu pilihan orang tuanya jurusan apa? PG PAUD. Jadi saya benar-benar bingung. Mereka bilang kalau bukan PG PAUD ya PLS aja gitu. Saya pikir saya tidak tahu lagi Ibu bagaimana lagi. Kayaknya saya tidak tahu alasan mereka tidak mendukung saya untuk saya memilih jurusan bahasa Inggrisnya Ibu. Saya tidak tahu sama sekali. Jadi itu yang buat saya sakit hati juga Ibu, karena tidak mengetahui secara jelas apa alasan mereka. Oke, jadi kalau adik sendiri, adik mau memilih jurusan bahasa Inggris karena sudah sering mengikuti lomba, mendapatkan berbagai sertifikat. Lalu adik juga mahir berbahasa Inggris dan nilai rapor juga mendukung. Iya, gitu. Iya, ibu juga kayak sering mendengar ya tentang adik Lutfi, walaupun sama-sama saja kan juga ibu kan guru baru di sini. Tapi ibu sudah sering sekali loh mendengar adik Lutfi mengikuti berbagai perlombaan. Dan sekarang masalahnya karena berbeda pilihan jurusan dari orang tua. Lalu, apakah adik pernah berdiskusi dengan orang tua menanyakan alasan mereka, kenapa sih mereka harus menyuruh saya memilih jurusan ini, sedangkan ini tidak sesuai dengan keinginan saya? Tidak sih Ibu, kalau untuk diskusi tidak, tapi kadang-kadang saya di rumah itu berbicara sambil buang muka itu. Misalnya mereka mau itu saya bicaranya sambil jalan saja buang muka gitu. Tapi untuk serius sekali bicara itu tidak Ibu. Oh, jadi sekarang masalahnya itu masih di komunikasi ya. Adik dengan orang tua kurang membangun komunikasi yang baik ya. Jadi saya takut Ibu, maksudnya mau bicara ke mereka tentang keinginan saya itu jadi takut karena mereka punya pilihan tersendiri untuk saya. Tapi sampai sekarang adik belum pernah tahu alasan mereka menganjurkan jurusan tersebut kepada adik dulu. Belum ya? Oke, adik, apakah adik yakin kalau misalnya selama ini orang tua adik tidak pernah memberikan alasan mengapa mereka merekomendasikan jurusan tersebut kepada adik? Apakah tidak pernah ada komunikasi sedikit pun tentang hal tersebut dengan adik? Saya ingat ada sih Ibu, pernah waktu itu komunikasi sedikit, tapi kan karena saya cepat berdiri gitu, jadi tidak terlalu menanggapi dengan serius apa yang mereka katakan. Jadi waktu itu mereka ada alasan tersendiri, tapi saya tidak suka sih Bu, karena memang itu bukan jurusan yang saya inginkan. Mereka mengatakan bahwa alasannya itu kenapa mereka pilih jurusan itu karena di kampung jurusan itu sangat dibutuhkan, profesi itu sangat dibutuhkan Ibu. Jadi di kampung kami itu kayak guru PAUD
tidak ada ibu. Jadi mereka merekomendasikan saya untuk masuk pada jurusan PG PAUD atau PLS. Makanya mereka merekomendasikan itu ke saya begitu. Karena peluang kerjanya di kampung sangat besar. Gitu. Oke, mungkin orang tua berpikir seperti itu tidak ada salahnya ya. Iya. Lalu setelah mendengar jawaban dari orang tua, bagaimana reaksi adik? Apakah mau merubah pilihan atau tetap pada pilihan sendiri? Saya tidak mau berubah pilihan, ibu. Saya tetap pada pilihan sendiri, ibu. Makanya pas mereka ngomong itu saya langsung terpikir buang muka saja begitu, ibu. Karena saya takut nanti itu bertentangan dengan jurusan saya. Saya itu bukan keinginan saya, tapi saya masuknya karena terpaksa karena pilihan orang tua saya. Tetapi di sisi lain juga saya tidak mau mengecewakan kedua orang tua saya, ibu. Oke, ibu memahami ya apa yang adik rasakan saat ini. Di sisi lain, adik menginginkan untuk masuk ke jurusan yang adik minati karena terbukti sudah sering mengikuti lomba, terus mahir di jurusan tersebut, dan nilai mata pelajaran juga, nilai rapor juga sangat mendukung. Tetapi di sisi lain, orang tua menginginkan hal lain karena itu bukan keinginan adik dan adik menentang. Tetapi di sisi lain juga, adik tidak mau mengecewakan kedua orang tua adik ya. Oke, adik, setelah kejadian itu yang adik menentang pilihan mereka dan ketika berkomunikasi tetapi tidak lama itu, apakah setelah itu adik pernah mencoba membangun komunikasi lagi dengan orang tua terkait dengan hal tersebut? Kalau untuk terkait komunikasi sih, Bu, sampai sekarang kan semua tamat, Ibu. Jadi kayak komunikasi itu kurang baik sekali di rumah, Ibu. Apalagi yang pas kemarin itu pas kami ngobrol, terus saya langsung buang muka, langsung masuk kamar, itu kami sudah tidak ada komunikasi lagi. Bapak saya, mama saya kayak saya kurang diperhatikan mungkin karena saya tidak sopan pas menjawab mereka saat diskusi dengan mereka. Seharusnya mendengarkan mereka begitu, walaupun apapun keputusan mereka itu. Jadi sekarang komunikasi di rumah sudah tidak baik-baik saja, Ibu. Makanya sekarang saya merasa sedih. Oke, adik, ibu memahami ya apa yang adik rasakan saat ini. Tetapi saran dari ibu, ya sedikit saran dari ibu ya, jangan jadikan perbedaan pendapat tersebut untuk tidak saling berkomunikasi lagi antara adik dan orang tua. Tetapi jadikan hal tersebut untuk memperkuat hubungan komunikasi antara adik dan orang tua. Jadi jangan karena hal tersebut adik seperti menghindar dari orang tua, tetapi cobalah untuk melakukan pendekatan dengan orang tua, beri pemahaman kepada mereka, kasih alasan kepada mereka, kasih alasan yang kuat ya, kenapa adik memilih jurusan tersebut. Oke, sedikit sharing pengalaman juga dari ibu. Jadi waktu itu ibu juga mengalami hal yang sama ya, ketika ibu mau masuk perguruan tinggi. Jadi waktu itu ibu juga kebetulan kelas 12 bahasa waktu itu, waktu SMA ibu mengambil jurusan bahasa, dan sama persis seperti adik punya masalah saat ini, bahwa ibu saat itu mengalami masalah dalam perbedaan pemilihan jurusan ketika masuk SMA, ketika masuk perguruan tinggi ya. Waktu itu orang tua ibu menginginkan ibu untuk masuk ke perguruan tinggi dan mengambil jurusan bahasa Inggris. Tetapi ibu sendiri, ibu mau mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Nah, waktu itu juga ibu komunikasi antara ibu dengan orang tua ibu sempat memburuk juga. Tetapi setelah itu ibu pikir-pikir dan ibu menghadap konselor yang berbeda di sekolah waktu itu. Ibu banyak bercerita dengan beliau dan beliau menyarankan untuk tidak boleh menjadikan hal tersebut untuk memutuskan komunikasi dengan orang tua. Tetapi waktu itu setelah pulang dari ruangan BK, ibu mencoba memberanikan diri bertemu dengan orang tua. Ibu berani saja memodalkan berani dan niat kasih pemahaman ke orang tua bahwa saya memilih ini karena alasan ini. Saya kasih pemahaman kepada mereka, kasih alasan yang baik kepada mereka dan beri pemahaman yang baik agar mereka bisa menyetujui apa yang menjadi pilihan kita. Memang tidak selamanya pilihan orang tua itu salah ya, ada baiknya juga. Tetapi kita coba saja untuk memberi pemahaman yang baik kepada orang tua. Jadi aku harap setelah ini adik bisa melakukan pendekatan dengan orang tua, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa apa yang adik pilih saat ini itu tidak salah karena itu sudah sesuai dengan minat dan kemampuan adik ya. Oke, untuk bisa mendalami dan bisa menemukan alternatif atau solusi dari masalah yang adik alami saat ini.
ini, Ibu punya satu teknik ya untuk menangani masalah adik saat ini, namanya teknik kursi kosong. Nanti Ibu akan menyiapkan satu kursi kosong dan adik akan berhadapan dengan kursi kosong tersebut ya. Jadi di dalam teknik kursi kosong tersebut nanti antara adik dan kursi kosong akan saling berbicara ya. Yang pertama, adik memposisikan diri berada di kursi sebelah, di sebelah sini, dan di sini ada kursi kosongnya. Atau kita langsung praktek saja ya. Baik, dulu saya juga baru pertama karena ini, jadi saya mengikuti Karena dari saja. Baiklah, kalau begitu kita langsung praktek saja ya. Baiklah adik Dorti, sekarang adik akan melakukan teknik kursi kosong ya. Di sini ada kursi kosong dan di sini adik Dorti ya. Jadi dalam melakukan teknik kursi kosong ini, adik Dorti yang pertama adik memposisikan diri sebagai adik Dorti sendiri dan anggaplah ini sebagai orang tua adik ya. Adik bebas mengutarakan apa saja yang menjadi kekesalan, perasaan sakit adik Dorti selama ini kepada orang tua. Bicarakan baik-baik kepada orang tua, beri pemahaman kepada mereka dan yakinkan mereka bahwa apa yang menjadi pilihan adik saat ini bukanlah sesuatu yang salah. Nah setelah itu, adik Dorti berbalik menjadi orang tua. Di sini adik akan duduk di sini sebagai orang tua dan akan berbicara kepada kursi ini. Anggaplah adik Dorti sebagai orang tua berbicara kepada adik Dorti sendiri. Apa bisa paham? Tapi saya malu. Jangan malu, tidak apa-apa. Hanya ibu dengan adik yang di sini ya. Jadi jangan takut. Ibu seperti yang sudah ibu katakan di awal bahwa ibu akan menjaga kerahasiaan adik saat ini. Sekarang boleh menceritakan, meluapkan segala perasaan kepada kursi kosong ini, apa yang menjadi kesalahan dan perasaan sakit adik Dorti selama ini. Silakan. Baik, Ibu. Silakan. Bapak, Mama, sebenarnya saya tidak menentang pilihan Papa dan Mama karena mungkin menurut Papa dan Mama itu merupakan pilihan yang baik bagi saya untuk masa depan saya. Tapi di sisi lain saya takut nanti saya menjadi stres atau sakit ketika saya menghadapi pilihan yang bukan pilihan saya tapi dari pilihan Bapak Mama. Saya ingin sekali di sini, saya ingin sekali memilih jurusan saya sendiri dan saya tidak menginginkan pilihan yang Bapak Mama rekomendasikan walaupun itu nanti banyak peluang kerjanya, tapi saya ingin memilih jurusan saya sendiri karena saya merasa saya bisa di jurusan tersebut dan saya mampu, dan itu nanti ketika ada apa-apa saya bisa bertanggung jawab terhadap pilihan saya sendiri tanpa membebankan Bapak Mama. Sudah? Oke. Ibu harap adik sudah meluapkan semua kekesalannya ya kepada kursi kosong ini. Sekarang adik berbalik di sini. Silakan duduk di sini. Sini. Ya, silakan duduk. Oke. Sekarang adik memposisikan diri sebagai orang tua. Silakan adik di posisi orang tua ya. Katakan apa yang selama ini sudah dikatakan oleh Bapak Mama kepada adik Dorti. Anggaplah ini adik Dorti. Silakan. Kamu harus mengikuti pilihan kami karena itu nanti akan membawa peluang besar bagi kamu dan masa depan kamu. Itu merupakan pilihan yang terbaik bagi kamu karena melihat peluang di desa tidak ada guru PAUD di desa kita. Jadi Bapak harap kamu bisa menjadi penerus guru PAUD untuk di desa kita. Jadi kamu harus mengikuti pilihan Bapak kamu, bukan pilihan kamu sendiri. Oke, sekarang adik silakan berbalik. Silakan duduk, silakan berbalik. Sekarang ibu menyarankan kepada adik untuk berikan pemahaman kepada mereka. Sekali lagi kuatkan mereka bahwa pilihan adik tidak salah. Ibu yakin orang tua pasti akan selalu menyetujui apa yang menjadi minat, apa yang menjadi keinginan dari anaknya jika itu yang terbaik untuk anak mereka. Silakan. Baik, Ibu. Ya, pelan-pelan. Bapak Mama, saya benar-benar tidak ingin memilih jurusan yang Bapak Mama rekomendasikan. Ini bukan karena saya menentang atau saya tidak suka jurusan tersebut, tapi itu nanti akan bertentangan dengan diri saya sendiri karena saya tidak tahu apa-apa tentang jurusan itu dan saya memang tidak berminat dengan jurusan itu. Saya punya alasan tersendiri mengapa saya memilih jurusan yang saya inginkan, yaitu bahasa Inggris. Karena saya yakin dan saya mampu di dalam jurusan tersebut.
Dan sebelumnya saya sudah katakan saya bisa bertanggung jawab jika ada apa-apa nanti saya akan bertanggung jawab dan saya akan menyelesaikannya sendiri tanpa menyusahkan bapak mama. Dan menurut saya nanti jurusan bahasa Inggris, jika saya mengambil jurusan tersebut, saya yakin bisa membawa peluang besar bagi diri saya sendiri, bahkan saya bisa membahagiakan bapak mama. Oke, sekarang sudah ya. Sekarang silakan memposisikan diri kembali di pilihan orang tua. Orang tua pasti akan menyetujui apa yang menjadi pilihan kamu. Silakan. Baiklah anak, karena kamu sudah mengambil keputusan, karena kamu sudah bilang bahwa kamu akan mengambil tanggung jawab sendiri nanti tanpa menyusahkan kamu. Jadi, kami percayakan semuanya kepada kamu. Tetapi ingat, pegang kata-katamu bahwa kamu tidak akan menyusahkan kami nanti, bahwa itu merupakan pilihan yang terbaik bagi kamu, dan karena kamu juga mampu di bidang. Jadi, Bapak Mama setuju atas pilihan kamu. Oke. Sekarang silakan adik kembali ke posisi duduk adik sendiri. Baik. Oke, silakan. Oke, sekarang adik posisikan kembali duduk yang nyaman ya. Oke, sekarang ini mau bertanya, bagaimana perasaan adik setelah adik melakukan teknik kursi kosong dengan meluapkan segala perasaan adik yang selama ini adik pendam sendiri? Saya merasa puas Ibu, karena saya bayangkan tadi di kursi kosong itu adalah orang tua saya dan mereka menjawab itu. Saya harap nanti mereka betul-betul menjawab seperti itu Ibu. Dan tadi saya merasa puas dan senang karena telah meluapkan emosi saya Ibu. Oke, jadi adik sangat mengharapkan ya setelah ini orang tua akan memberikan jawaban yang terbaik ya untuk memutuskan pilihan mengikuti pilihan adik atau pilihan mereka. Jadi saran dari ibu juga setelah dari sini adik jangan memutuskan komunikasi dengan orang tua ya, tetapi coba membangun kembali komunikasi itu seperti yang ibu bilang tadi, berikan pemahaman yang baik untuk mereka bahwa yakinkan mereka bahwa pilihan adik itu adalah pilihan yang terbaik, bukan berarti juga pilihan mereka tidak baik ya. Oke, adik Dorti, karena kita sudah bisa menemukan sedikit solusi dari masalah yang adik alami saat ini, ibu harap apa yang sudah menjadi rencana dan cita-cita adik Dorti ke depannya itu bisa terlaksanakan dengan baik ya. Oke, karena kita dibatasi oleh waktu juga dari adik Dorti sesuai kesepakatan kita di awal bahwa kita akan bertemu selama 45 menit dan sekarang sudah berada di penghujung waktu karena setelah ini juga Bapak Ibu guru juga ada pertemuan ya di kantor. Oke adik, sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita hari ini, Ibu ingin adik memberikan pesan dan kesan terkait dengan pertemuan kita hari ini. Baik Ibu, ini saya sangat merasa bahagia sekali karena saya bisa meluapkan segala isi hati saya kepada Ibu, walaupun bukan pada orang tua saya sendiri, tapi saya cukup lega dan sangat senang karena apalagi dengan teknik tadi yang kursi kosong, saya rasa itu sangat membantu saya dan saya juga dapat menerapkan nanti sampai di rumah saya dapat melakukan hal tersebut di depan orang tua saya. Jadi saya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dan layanan seperti ini Ibu. Oke, baik adik Dorti, terima kasih banyak. Ibu harap setelah pulang dari sini, adik Dorti semakin mengembangkan komunikasi yang baik dengan Bapak dan Mama di rumah. Seperti yang Ibu katakan tadi, beri pemahaman yang baik ya kepada mereka, yakinkan mereka bahwa pilihan adik bukanlah pilihan yang salah ya. Jadi, karena kita juga akan mengakhiri sisi konseling kita, Ibu harap apa yang menjadi harapan dan cita-cita adik Dorti bisa tercapai. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sebelum kita mengakhiri ya, Ibu ingin kita menyepakati kembali waktu konseling kita selanjutnya. Jadi kapan kira-kira kita bisa bertemu kembali, Adik? Bagaimana hari Senin Ibu? Kalau hari Senin kan kebetulan Pak Arto buat kota Ibu, jadi kami ada waktu kosong di sini. Oke, jadi mari kita bertemu kembali di hari Senin ya, di jam yang sama? Tidak Ibu, nanti jamnya saya disesuaikan Ibu. Oke, baiklah kalau begitu selamat melanjutkan aktivitas. Mari kembali bertemu di minggu depan ya. Sekarang selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu. Saya permisi Ibu. Jadi.